Siap, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul seperti biasanya. Acara bulanan rutin tiap bulan, yaitu acara Prolamis, yang insya Allah kita selenggarakan terus tiap bulan, bahkan makin nambah. Alhamdulillah ini kita sudah berjalan dua grup Prolamis, yaitu diabetes mellitus. Insya Allah kedepannya kita akan tambah lagi klub dengan penyakit khusus hipertensi. Dan alhamdulillah juga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Nggak ada yang sakit Bapak Ibu. Waktu pilek nggak ada. Ya, karena memang ini musim kita lagi musim hujan nih Bapak Ibu. Biasanya musim hujan tuh yang lagi naik-naiknya tuh penyakitnya penyakit batuk pilek ya. Batuk pilek atau berges. Ya, alhamdulillah nih Bapak Ibu sudah sehat semuanya ya. Bapak Ibu tadi sudah ikut senam, Bapak? Ya. Senamnya lama atau sebentar? Lebih sedang ya? Lebih enaknya yang dulu apa yang terbaru sekarang? Yang dulu sama ya, dulu juga lama ya. Kalau yang dulu sama yang sekarang lebih lama yang mana? Senamnya sama aja. Nggak capek Bapak Ibu ini? Udah dapat snack semua? Udah dimakan belum? Yang belum dimakan soalnya kan kita ini sakitnya, mohon maaf ya, sakitnya gula ya. Takutnya ngedrop nanti. Kalau ngedrop malah lemas, malah nanti habis senam, kalau lemas makan dulu. Yang mau minum di situ di situ ada teh ya? Kemarin saya haus. Sini nggak ada kuah, nggak ada minum. Coba minum situ. Teh ini. Saya wah, tehnya saya kira teh manis. Mereka tahu. Saya bilang menang-menang caranya mau ada ya. Iya. Di kantinnya tuh teh tawar ini ya. Tapi tadi snacknya enak ya. Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau kembali belajar ya. Belajar ulang setiap bulan tuh selalu saja. Tentang apa yang Bapak Ibu udah tahu kan? Diabetes ya. Yang bulan kemarin kita tentang apa? Itu sama ya. Kok nggak ada perubahan? Ini nggak ada perubahan ini. Tapi insya Allah penyampaiannya nanti tentang diabetes mellitus ada tambahan-tambahan yang mungkin ya di situ kita belum sampai dalam bahasnya, nanti kita akan bahas perdalam. Mulai yang udah biasa aja, diabetes ini apa, terus ya bagaimana? Di bawah aja ya, masih sekedar tahu. Karena kita emang udah tahu ya. Nanti kita coba perdalam yang itu diabetes yang komplikasinya jelas. Sebelumnya Bapak Ibu mohon maaf ya. Ini semuanya diabetes. Ada nggak ya diabetes? Darah tinggi gitu? Darah tinggi. Bapak punya darah tinggi Pak? Darah tinggi. Apa ikut yang ini ya? Nanti kalau ada klub darah tinggi, yang darah tinggi kemudian di klub darah tinggi. Gitu. Soalnya klub darah tinggi belum terbentuk ini. Padahal darah tinggi itu banyak ya. Orang kemarin di puskesmas itu sampai 1.000 loh yang terdiagnosis darah tinggi. Yang terdiagnosis, yang pengobatan yang nggak tahu berapa orang darah tinggi, mohon maaf ya. Kalau diabetes itu kan minum obatnya rutin ya. Tapi kalau pasien-pasien darah tinggi, itu agak gimana ya? Kalau darahnya udah turun kalau berobat apa itu susahnya itu. Wah, kecuali udah ada komplikasi seperti jantung seperti itu, dia baru obat rutin. Itu kalau cuma tensi, jantung pusing,
Biasanya kalau udah nggak ada keluhan, kamu udah obat. Makanya repot. Makanya nanti semoga kedepannya kita bisa bikin klub oralis darah tinggi ya. Biar apa Bapak Ibu? Biar yang darah tinggi pengobatannya lebih terkontrol dan terawasi sehingga tensinya itu bisa stabil. Karena darah tinggi ya nggak stabil Bapak Ibu, kadang naik, kadang turun, naik turun ya. Yang repotnya apa Bapak Ibu? Yang pada saat naik bisa sampai 140, 200. Waduh. Kalau 200 itu masih sehat, jalan-jalan, ya alhamdulillah ya. Tapi yang repotnya 200, kalau habis itu nanti dia jadi kena macam-macam. Tiba-tiba nggak sadar, tiba-tiba tangan kakinya lemes. Tahu nggak itu sakit apa Bapak Ibu? Stroke ya. Kalau kena penyakit seperti itu komplikasinya lebih susah ditangani. Makanya lebih baik kita mencegah sebelum ada komplikasi-komplikasi seperti itu. Kita minum obat teratur, kita belajar tentang darah tinggi, tentang gula, sehingga kita terhindar dari komplikasi seperti itu. Bapak Ibu yang darah tinggi nggak ada keluhan apa-apa? Nggak ada keluhan apa-apa? Enak keluhan boten. Pendengarannya berkurang. Itu sebelum apa? Sesudah darah tinggi. Oh, sudah lama. Berarti sebelum darah tinggi sudah berkurang. Oh, iya. Berarti itu insya Allah bukan dari darah tinggi Bapak Ibu ya. Memang ada yang lain gitu ya, ya. Tapi untuk pagi hari ini kita belajar tentang diabetes mellitus ya. Bapak Ibu ini sebelumnya mohon maaf. Ada yang umurnya rata-rata berapa ini Bapak Ibu? 40 ada 40? 40 ada? 50? Oh 50, 60, 70, paling sepuh ini. Ada yang 80? Belum ya? Oh belum ada yang 80 ya? Alhamdulillah ini panjang umur semua Bapak Ibu ya. Rata-rata petani kan ini rata-rata ya? Aku berarti senang kalau petani ini. Hujannya banyak loh ini tahun ini ya. Nandur padi banyak ini. Nandur ya. Apa namanya itu belum jagung belum. Oh, jagung amual ya. Jagung amual gitu. Sudah tegak ke Mas. Saya yo sama padi ya. Ya alhamdulillah di tahun ini hujannya banyak. Hujannya banyak insya Allah bisa nggak kayak 2 tahun kemarin ya. 2 tahun kemarin itu macam parah itu. Ya, biasanya panen bisa sampai pulang kresek kemarin ya Allah 5 aja udah 5 kresek. Ya semoga tahun ini bisa berpuluh-puluh kresek. Amin. Ya kita belajar dulu ya. Mana ini? Kita baik Bapak Ibu. Ya kan, Bapak Ibu jelas ya.
diabetes mellitus, betul ya? Oke, kita mulai ya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang biasa masyarakat tanyakan tentang diabetes mellitus ya. Biasanya kita nggak tahu ya diabetes mellitus ya. Kita tahunya diabetes mellitus pas kapan Bapak Ibu? Pas sudah sakit, betul ya? Bahkan kita sendiri pun nggak tahu kalau kita tahu itu sakit gejala diabetes mellitus, betul ya? Nah, ini adalah pertanyaan tentang penyakit diabetes mellitus, seperti apakah penyakit diabetes itu diturunkan atau tidak? Nih, diturunkan nggak sih? Jawabannya kira-kira apa Bapak Ibu? Diabetes itu kira-kira keturunan buatan? Bisa keturunan ya? Betul, bisa tidak. Tapi ternyata diabetes itu bisa diturunkan Bapak Ibu. Jadi hati-hati buat kita yang punya bibit-bibit diabetes mellitus ya. Buat kita yang ternyata kita punya bibit-bibit diabetes mellitus dari simbah-simbah kita ya, kita harus waspada karena kita bisa dibilang 50% kita memiliki bibit diabetes mellitus. Tapi yang perlu diketahui Bapak Ibu ya, hampir semua orang itu nanti akan menjadi diabetes mellitus. Hampir semuanya. Tinggal ditunggu saja ya, tinggal tunggu saja kapan dia akan kena diabetes mellitusnya. Nah, fungsinya kita belajar diabetes ya, agar apa? Agar kita tidak terkena pada saat usia muda. Itu Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu kan tadi umurnya berapa ya? 50 aja ya, 60, 70. Alhamdulillah Bapak Ibu, kenanya baru sekarang ya. Maksudnya yang udah sepuh begitu ya. Nah, jangan sampai kita yang masih muda, termasuk saya nih. Saya ini masih muda nih, jangan sampai kita yang muda-muda terkena penyakit diabetes mellitus gitu ya. Nah, makanya disampaikan nanti ke keluarganya, ke anak cucunya yang usianya 40 tahun harus waspada. 40 tahun ya, itu harus waspada karena 40 tahun itu harus dicek gulanya apakah dia terkena diabetes atau tidak. Keturunan, berarti emang dia keturunan. Makan manis, betul ya. Diabetes itu disebabkan karena kita terlalu berlebihan akibat makan makanan manis. Apalagi di zaman sekarang makanan manis itu banyak ya. Donat ya, dulu saya dapat donat itu, Bapak Ibu tahu donat ya? Tahu kan, betul. Dulu makan donat saya kalau nggak di kota tuh nggak dapat. Dulu ya, dulu. Sekarang wah, tukang sayur aja bawa donat. Tukang. Kadang-kadang dia nggak cuma bawa donat, bawa yang lain-lain. Oh, iya macam ini, kue macam itu. Wah. Dan itu adalah kesukaannya dari anak-anak kita. Nah, makanya banyak sekarang anak-anak muda tuh yang sudah terkena penyakit diabetes. Terus tidak perlu alat ukur. Ini salah ya. Karena diabetes mellitus itu diperlukan alat ukur. Alat ukurnya apa Bapak Ibu? Cek gula ya. Biasanya kita lakukan itu setiap bulan ya. Tadi sudah dicek kemarin ya? Mana ada sudah dicek ya? Dicek gulanya. Itu puasa apa nggak puasa? Puasa. Puasanya dari kapan Bapak Ibu? Dari jam berapa? Ada bilangnya nggak? Jam puasa jam 10 ada jam 10? Nggak ada jam 10 ya? Ada. Itu jam puasanya dari sore ada nggak? Puasanya ya kalau bisa dari jam 10 lah, jangan terlalu panjang. Iya betul. Jadi kalau misalnya puasanya dari jam 6 sore, apalagi ada yang dari siang gitu ya. Dari siang sih nggak ada nih, jam 4, jam 5 ya nanti otomatis pasti turun ya. Padahal kita butuhnya berapa? 10 jam ya. 10 jam puasa ya. Betul turun. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu ya. Yang penting kita tetap minum obat rutin,
terus kita jaga makan kita, itu insya Allah turun. Kalau bapak ibu terlalu banyak pikiran, stres, kenapa nggak turun-turun ya? Padahal udah ngobat, ikut nangis, ikut senang, kok nggak turun-turun? Wah, nanti malah nggak turun-turun gitu. Karena stres itu menjadi penyebab semuanya naik, bapak ibu. Karena gula ya, tensi naik, betul ya? Tensi naik, gula naik, kolesterol naik, apalagi yang naik kira-kira kalau stres? Asam lambung naik, betul ya, perut jadi kepenyes itu ya, makan gaya, padahal kita makan teratur, padahal kita makan nggak makan yang macam-macam, nggak makan yang pedas, nggak kayak kecil itu nggak makan, kita juga makan. Kok kita masih bisa merasa lambung? Kenapa ya? Oh ternyata kita ada stres, kita kepikiran, apalagi kalau udah masuk akhir bulan. Akhir bulan tuh biasanya tuh udah ada angsuran di HP itu dari BRI itu udah banyak isinya semuanya ada ya? Ada ya, sama ada juga. Benar-benar ya, memang di akhir bulan ya. Ya nggak apa-apa. Kalau ada dibayar, kalau nggak ada ya mohon maaf ya belum ada gitu aja. Gak usah di ini apa namanya terlalu dipikirin banget nanti itu susah. Ini kita kan cuma hidup paling berapa? 60-70 ya. Yang lebih dari itu alhamdulillah ini bisa. Iya bonus ini 60 lebih mudah. Jangan hidup-hidupnya jangan terlalu dibakar. Ya, dinikmatin aja. Walaupun kita lagi susah ya udah nikmatin aja lagi susah. Itu jangan terlalu dipikirin. Kalau lagi susah dipikirin banget. Nanti kita makin susah. Nggak bisa menikmati hidup itu ya. Terus apa lagi ya? Suntik insulin. Bapak ibu udah ada suntik insulin belum? Sudah. Ada nggak coba yang suntik? Dua. Ternyata banyak bapak ibu coba. Suntik insulin bisa turun? Bagus. Karena memang suntik insulin ini adalah pengobatan terakhir bapak ibu ya. Jadi gula tuh ngobatinnya kayak tanda itu. Diet dulu, diet turun apa tidak? Minum obat dulu. Minum obat turun apa tidak? Nah nanti kalau misalkan sudah minum obat tidak turun-turun, barulah insulin. Yang suntik insulin sakit nggak disuntik insulin? Sakit? Nggak sakit? Sakit. Kayaknya nggak sakit banget Bu. Iya, suntik insulin itu insya Allah ya memang sakit, tapi tidak seperti diambil darah. Ambil darah nggak tahu ya. Kemarin diambil darah kan ya? Jarumnya aja segini, ambil darah nih. Suntik insulin itu cuma kecil, segini terus tipis. Makanya gitu aja, insya Allah nggak terlalu sakit-sakit banget ya. Tapi jangan sampai kita kesuntik insulin kalau bisa. Nanti kalau dengan pengobatan insulin sudah turun, dikasih obat bisa normal ya udah. Nanti kan insulinnya dilepas, biasanya begitu ya. Sampai sekarang ada yang masih nggak? Masih, ibu masih. Udah nggak ya bapak? Masih pak? Masih suntik insulin ya? Ya, biar nanti tetap berjuang dan bersabar ya, nanti lama-lama insya Allah insulinnya bisa dihentikan, jadi cukup minum obat ya. Lalu apakah GDP itu paling penting? Tahu GDP ini namanya gula darah puasa ya. Yang paling penting ini apa Bapak Ibu? GDP, HGDS atau ada lagi yang penting? Tahu nggak? Kalau GDP itu bisa dimanipulatif itu bisa dimanipulasi. Gimana kita bisa
manipulasi itu mengakali ya. Bagaimana kita bisa mengakali bulan puasa? Puasanya aja yang lama itu. Puasanya aja yang lama itu. Disuruhnya dimintanya mulai jam 10 mulai aja dari sore ya. Nah nanti kan otomatis turun itu gula darah puasa, betul ya? Makanya ini tidak terlalu nih DDP. Yang paling penting apa? HbA1c, HbA1c. Nah itu yang Bapak Ibu cek setiap 6 bulan ya. Itu akan melihat kadar gula darah Bapak Ibu selama 3 bulan teratur atau tidak ya. Tingginya berapa rata-rata ya. Itu nggak terpengaruh sama puasa ya. Sehingga Bapak Ibu ketahuan ini. Kalau misalnya di rumah makannya bagaimana, gulanya terlalu banyak apa tidak, itu dengan pemeriksaan HbA1c. Nah, pesan saya Bapak Ibu, usahakan pada saat pemeriksaan 6 bulan harus hadir ya, karena di situ nanti diperiksa macam-macam itu. HbA1c, periksa ginjal, periksa kolesterol ya. Kalau yang bulanan kemarin itu cuma cek gula darah puasa, bisa terpaksa yang nggak hadir nggak apa-apa lah. Ya. Wah, ada acara, mohon maaf nih ya, misalnya ada undangan, mau ada acara keluarga, mau pergi kemana, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau yang 6 bulan, usahakan hadir, karena itu pemeriksanya lebih lengkap, ya. Terus bisa sembuh nggak ya? Ya. Bisa sembuh nggak nih? Sakit gula nih, kira-kira Bapak Ibu? Sulit ya, betul ya. Bukan berarti tidak bisa sembuh ya gula itu ya. Memang sulit ya. Nah, itu gula tuh apa namanya bertahap penyembuhannya ya. Awalnya kalau udah mentok nanti apa? Pakai insulin ya. Insulin pakai insulin sudah bagus, gulanya bagus. Insulinnya dilepas, pakai cuma obat saja. Obatnya biasanya ada berapa itu? 2 macam ya. Metformin, glibenclamide atau glibenclamide ya. Biasanya kan berdua ini ya. Metformin, glibenclamide ya. Nanti dengan 2 obat misalnya sudah turun, dilepas lagi, cuma pakai 1 obat. Pakai 1 obat gulanya sudah bagus, dilepas lagi. Jadinya hanya apa dengan diet bagi terakhir ini. Dan itu dengan diet itu maksudnya mengatur pola makan dan juga jenis makanan yang harus dihindari. Jadi bisa nggak gula ini bisa sembuh? Bisa sembuh, tapi harus bersabar dan berjuang, begitu ya. Gula ini mohon maaf Ibu ya, bukan sakit seperti batuk pilek, Ibu termasuk kalian ya. Kalau sakit batuk pilek, maksudnya kasih obat 3 hari sembuh gitu ya. Bisa aktul lagi, bisa kumpul lagi ya. Tidak ada gula ini bertahun-tahun ya. Sehingga Bapak Ibu harus semangat minum obat ya, bersabar minum obat, rutin kontrol terus tiap bulan sini. Nah, insya Allah nanti gulanya turun. Jangan terlalu stres ya, jangan nggak turun, jangan. Nanti gulanya nggak mau turun. Karena kita hidupnya harus dibikin senang, dibikin walaupun adanya kesusah memang hidup kita nih. Kalau apalagi kalau penurunan, saya juga kadang-kadang merasa banyak-banyak beristighfar. Ini muslim semua ya Bapak Ibu ya. Benar ya. Enggak. Jadi banyak-banyak apa namanya itu kalau ini tentang beristighfar bersyukur ya. Banyak bersyukur dan juga merenung ya. Kalau untuk apa Bapak Ibu biar hati kita menjadi lebih tenang gitu. Kalau kita ngomong ya begini begitu, namanya hidup. Saya ditanya begini, kamu hidup di dunia enak apa enggak? Jawabannya apa Bapak? Kira-kira enak nggak hidup di dunia ini? Enggak enak Bapak Ibu. Hidup di dunia itu tidak enak ya. Tapi kita harus tetap bahagia, kita tetap harus senang hidup di dunia. Ada enaknya, ada nggak enaknya. Walaupun ada enaknya di dunia, ya, itu pun enaknya cuma sementara, Bapak Ibu ya. Maksudnya sementara itu contoh lah, makan durian.
Makan durian enaknya di mana Bapak Ibu? Di mulut, betul ya? Kalau di perut kita apa masih bisa ngerasain enaknya makan durian? Betul, dan itu pun juga apa? Terbatas Bapak Ibu ya. Terbatas apa kita bisa makan? Durian enak. Bisa makan durian 5 langsung 5 buah tuh ya. Nggak bisa ya, betul kan? Cuma 3 aja cukup, cuma berapa satu potong apa namanya itu satu ini sama 2 itu kan udah cukup ya. Makanya hidup di dunia ini enaknya itu terbatas. Jadi jangan terlalu di apa namanya, jangan terlalu dipikirin banget gitu ya. Udah jalanin aja gitu. Bisa sembuh kayaknya, insya Allah bisa. Penyakit orang tua saja mohon maaf ini ya. Gula ini untuk saat ini bukan penyakit orang tua saja ya. Ini saya bilang ada bersyukur nih Bapak Ibu nih, kalaupun Bapak Ibu kena gula, kenanya tuh di usia-usia ya 60, 70 gitu ya. Alhamdulillahnya di usia segitu ini zaman sekarang tuh usia 30 tuh banyak yang sakit gula Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya saya berbicara seperti ini merasa gimana ya? Saya belum tahu ya, saya masih ya semoga aja saya tidak walaupun terpaksa saya terkena ya nanti usia 60, 70 gitu ya. Kalau boleh, tapi memang kalau terpaksanya ya terkena ya itu usianya nanti 60, 70 jangan pas usia muda gitu ya. Apakah diabetes itu ini gambaran Bapak Ibu? Ini orang lagi memasukkan air ya, dan ini airnya keluar dari sini. Artinya apa Bapak Ibu? Orang sakit gula itu dia minumnya banyak tapi kencingnya juga banyak, makanya seperti pancuran. Lalu diabetes mellitus baru atau gula ya, diabetes ya manis ya. Makanya pada saat pasien Bapak Ibu dengan sakit gula ya, ini pancurannya ini atau pipisnya ini terasa manis Bapak Ibu, karena di situ terkandung adanya gula gitu ya. Semua pas Bapak Ibu udah apa? Lalu apa nih? Apakah apa itu penyakit diabetes mellitus? Suatu penyakit menahun ya, ditandai oleh kadar gula melebihi normal secara menahun. Kuncinya apa Bapak Ibu? Kuncinya adalah menahun ya. Jadi tidak seperti penyakit batuk pilek, demam, tipoid itu tipes ya, tipes, TB. Kalau tipes DB palingan mondok di rumah sakit 3 hari, habis itu pulang ke sehatnya. Kalau gula ini satunya tahunan tuh, jadi sebelum jadi gula ya, ibaratnya gunung meletus itu ya. Tahu gunung anak Krakatau tahu ya? Kan dia sebelum jadi gunung Merapi jadi ini dulu, lembah semakin tinggi, akhirnya dia jadi gunung berapi meletus gitu ya. Sakit gula tuh juga begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini usianya 60, 70 ya, alhamdulillah nih. Itu meletusnya sekarang ya. Karena memang normalnya ya sekarang Bapak Ibu ya. Bukan berarti orang yang sakit gula itu tidak normal, bukan ya. Dosen saya itu bilang begini, normalnya manusia itu ya akan terkena penyakit diabetes mellitus. Semua manusia ya, semuanya. Kenanya kapan itu tergantung dari kita ya. Biasanya terkenanya itu pada saat umur 60-70 kita akan terkena diabetes mellitus ya. Nah tapi untuk saat ini belum sampai umur segitu kan kena Bapak Ibu. Untuk yang sekarang ya 30, 40 itu sudah kena dengan penyakit diabetes mellitus. Nah, sehingga kita harus memberikan edukasi kepada keluarga, terutama anak yang cucu kita. Kalau kita udah 60, 70 ya
gula ya, karena komplikasinya macam-macam diabetes mellitus ini. Nih kita lihat ya, apa saja tipe penyakit diabetes mellitus. Jadi DM itu ada tipe-tipenya Bapak Ibu ya. DM tipe 1, tipe 2, dan DM gestasional yang ada DM tipe lainnya. Nah, kalau Bapak Ibu ini masuknya kemana kira-kira? 1, 2, ada yang mana? Rata-rata 2. DM tipe 1 itu DM pada saat lahir, masih kecil dia udah sakit gula. Kenapa kok bisa sakit gula? Ada kecacatan di pankreasnya. Pankreas itu organ yang menghasilkan insulin. Nah, pankreasnya itu nggak bisa menghasilkan insulin. Jadi setiap hari masih kecil dia, bayangin nih masih kecil, suntik insulin. Pengobatannya pakai apa? Insulin Bapak Ibu. Nggak pakai obat-obat metformin, terus itu enggak. Pengobatannya pakai insulin, masih kecil dia. Terus DM gestasional. DM gestasional adalah gula yang terjadi saat kehamilan ya. Biasanya ini anaknya itu lebih dari 4 kilo. Kalau anak ini lahir lebih dari 4 kilo, nah, harus hati-hati. Hati-hatinya apa? Bahwa anak itu menjadi bibit untuk terkena sakit gula. Makanya Bapak Ibu ini kan saya lihatnya nih masih garis-garisnya. Waduh, masih garis-garis. Nah ini pesan saya. Alhamdulillah saat ini sudah banyak pelayanan USG ya, USG yang ada di puskesmas. Anak-anaknya atau cucu-cucunya, anak-anaknya lah, rata-rata usia berapa Bapak Ibu? Udah ada yang menikah, sudah ada yang berkeluarga ya, sudah ada yang berkeluarga ya. Yang putus sudah ada ya. Terus paling besar berapa? Tahu nggak bobotnya cucunya? Anaknya berapa? 4 kilo ada. 4 kilo ada. Aduh, gimana Mbak? 4 kilo Mbak? Ya kalau bisa jangan sampai 4 kilo Bapak Ibu ya. Gitu ya. Oh Jakarta ya Bu ya. Ya soalnya itu kalau di atas 4 kilo dia punya bibit dia. Si anaknya maksud saya ya. Sehingga apa Bapak Ibu? Nanti kalau ada yang hamil anaknya atau cucunya hamil, periksalah ke puskesmas ya. Karena di puskesmas itu sudah ada USG. Maksudnya apa sih kok kita disuruh periksa USG? Buat tahu berat badan anaknya berapa Bapak Ibu ya. Kalau tahu berat anaknya berapa, misalnya beratnya berapa sekarang Pak? Wah ini beratnya udah 4 kilo Bu. Oh iya, terus kalau udah 4 kilo bagaimana? Ya diet ya. Ibunya jangan makan banyak-banyak. Ibunya makannya dibatasin. Kalau di atas 4 kilo nanti khawatirnya apa? Khawatirnya sih anak bisa kena gula. Terus apa kalau terlalu besar? Nggak bisa keluar Bapak Ibu anaknya ya. Kalau terlalu besar akhirnya apa kalau bisa keluar? Sesar. Kalau di sesar kira-kira lebih enak sesar apa normal? Enak normal ya. Mohon maaf ya. Normal itu cepat gitu langsung udah bisa jalan-jalan gitu ya. Walaupun dia ada jahitan ya, jahitan itu sama jahitan di sini ya, 2, 3 gitu ya, itu masih bisa jalan. Paling seminggu udah sembuh ya, udah enak ya. Oke cik, sini deh, iya, ada yang sini betul ya, ada yang sini. Itu boleh saya sampai sekarang loh, anaknya udah bukan usianya udah 40 hari ya pas operasi, lukanya itu masih belum kering Bapak Ibu. 40 hari ya? Lebih ya? Tuh Nanang khusus. Oh, lilitan kok. Bukan lilitan. Oh, bayinya nggak usah bergerak. Oh, melintang.
letaknya lintang. Makanya iya, nah makanya nih alhamdulillah di sini sudah ada USG. Jadi kalau misalkan anak cucunya ada mau bisa. Nanti kita bisa lihat itu letaknya kepala di mana, berat badannya bagaimana, kira-kira bisa normal atau harus SC. Dan kalau berat badannya ketinggian, ya diet, jangan banyak makan manis-manis ya, karena mungkin semangat sekali kali ya baru hamil ya, semuanya dimakan ya, biar anaknya sehat ya, biar anaknya besar ya. Padahal kan orang hamil biasanya kalau ibu mau muntah ya, gak langsung makan ya, tapi karena semangatnya hamil punya anak makannya banyak. Ya karena makannya banyak kelewatan bapak ibu, berat badannya nggak terkontrol. Aduh, makanya kita harus periksa ya. Dan hamil, yang nggak hamil nggak usah periksa kok. Faktor risiko terkena diabetes antara lain, riwayat keluarga. Ya tadi ya kita udah belajar ya bahwa memang diabetes itu memiliki riwayat keluarga dan bisa diturunkan. Ya. Diet tidak seimbang, tinggi gula, lemak rendah. Ini mah tinggi gula, lemak rendah, serat. Karena makanan zaman sekarang mau begitu bapak ibu ya. Hamburger atau hamburger? Kita kan taunya ya saat ini ya, betul ya. Dulu mah nggak ada hamburger, betul ya bapak ibu ya. Makanya anak kita nih terkena penyakit macam-macam kan zaman sekarang banyak makanan yang terbarukan. Makanan terbarukan itu makanan yang modern ya, makanan yang cepat saji. Kalau bahasa Inggrisnya fast food ya. Dan kita tahu makanan-makanan yang cepat saji itu tuh semakin cepat dia disajikan ya, semakin banyak kekurangannya. Ada lagi yang paling sering yang ada, pasti di rumah kita ada nih, mie instan. Betul sekali. Ada nggak yang punya? Pasti ada. Di dapur ada yang nggak punya mie instan? Nggak ada. Oh berarti dulu ada berarti. Awalnya ada berarti ya. Sekarang gara sudah sakit baru dibuang ya. Wah gimana ini? Karena memang makanan-makanan yang cepat saji itu nih gulanya tinggi sekali ya, lemaknya tinggi sekali, tapi rendah serat. Ada mie instan dijual pakai sayur-sayuran apa itu? Nggak ada ya, kita sendiri yang ngambil ya. Mie instan cuma mie doang, betul ya? Makanya ini makanan yang tidak seimbang ya, tinggi gula, tinggi lemak. Obesitas atau kegemukan ya. Nah ini kalau saya lihat obesitas yang kegemukan, insya Allah ini saya lihat Bapak Ibu nggak ada yang terlalu obesitas banget ya. Obesitas itu yang apa? Begini ya. Nah, insya Allah Bapak Ibu ini aman ini dari obesitas atau kegemukan. Kurangnya aktivitas fisik. Bapak Ibu pasti sudah masih banyak itu ya. Pekerjaannya petani kan betul? Iya, kalau bertani aktivitas fisik cukup. Ada yang nggak bertani Bapak Ibu? Ya bertani lah. Karena Bapak Ibu nggak punya tanah, ya gimana juga ya. Kalau kita jangan bertani, kalau kita olahraga aja, Bapak Ibu aku ya. Olahraga yang rutin. Kalau bertani nih tiap hari gitu ya. Angkat berat, macul, narik, terus apa? Bahasanya tuh yang kita nyambutin rumput apa nyambutin suket, matul ya, matul gitu ya. Bertani itu ternyata ya berat gitu ya. Makanya kalau aktivitas fisik, insya Allah Bapak Ibu ini sudah saya tidak pernah lakukan lagi, maksudnya lebih baik. Justru siapa yang kira-kira nggak banyak aktivitas fisik? Anak-anak kita, cucu-cucu kita punya, ini apa ini? Apa ya? Kalau udah main game, bisa berjam-jam begini ya. Nggak main game, nonton YouTube, main TikTok. Nah itu yang membuat aktivitas fisik dari anak-anak kita menjadi berkurang. Disuruh bertani, susah ya. Maunya tuh yang enak suruh kerja keras belum mau. Terus bagaimana kalau begitu nih Bapak Ibu? Yang melanjutin siapa kira-kira nih? Bapak Ibu? Wah, ya udah kita
Dulu merokok dulu. Dulu merokok nggak apa-apa. Bagus. Keadaan itu ada yang bandel ya, udah tahu sakit ya, sakit paru-paru, sakit jantung, sakit ya elah. Giliran batuk-batuk berhenti Bapak Ibu ya. Giliran batuknya udah sembuh. Wah, aja begini ya. Makanya ini merokok ternyata dapat meningkatkan kita terkena sakit gula Bapak Ibu. Karena rokok itu ada kandungan racun yang racunnya itu membuat mematikan saraf ya. Makanya Bapak Ibu ya, di rokok itu apa namanya, ada kandungan obat yang membuat kita menjadi tenang ya, namanya itu obat penenangnya di gula. Makanya kalau Bapak ini kalau lagi banyak pikiran biasanya temannya apa sih? Rokok, papu sama-sama kopi ya, rokok dan kopi. Karena cuma duduk gini-gini aja, tuh pikiran bakal tenang ya. Beda sama ibu-ibu. Ibu-ibu kalau banyak pikiran gimana? Wah, semuanya dibabat, suami dibabat, anak dibabat. Kalau mau bapak kebalikan itu. Makanya dia ibu lebih sehat ya. Tolong nggak kasihan kalau bapak ya. Ya udah, lanjut ya. Iya. Jadi terus selanjutnya apa? Riwayat Hamdan dengan TM ya. Iya itu tadi kita udah bahas ya. Bahwa hamil terus ini buat orang yang sakit gula ya. Kalau orang sakit gula terus dia mengandung, nanti bayinya itu juga bisa kena gula ya. Makanya orang yang dengan sakit gula terus dia hamil harus periksa USG buat tahu berat badannya berapa. Jangan sampai terlalu tinggi ya, sampai 40 terlalu tinggi. Riwayat penyakit jantung, insya Allah enggak lah. Terus minum penyakit jantung menjadi penyebab karena kita punya sakit gula. Gejala diabetes mellitus atau kencing manis. Biasanya gejala yang paling sering ini ya, sering kencing, sudah lapar, sudah haus. Tetapi biasanya dua gejala ini tuh nggak terlalu membuat kita tuh menjadi tahu ya? Aware, peduli ataupun was-was ya. Kok aku kencingnya banyak malam hari, kok aku makan banyak, haus, sering haus. Biasanya apa? Biasanya nggak terasa, ya elah, namanya udah kencing ya tinggal kencing kan gitu ya. Mulut lapar nih, lapar ini tinggal makan. Gitu. Nah pada saat di sini biasanya baru mikir, ya, wah ini mau makannya banyak, ini kok malah aku kayak makin kurus, gitu ya. Berat badannya turun ya, kenapa ya kira-kira? Kalau mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kalau yang nggak tahu penyakit gula mah biasa-biasa aja udah deh. Ya misalnya kita tahunya cuma sakit batuk pilek, cuma bergegas, pegel-pegel gitu ya. Tidak tahu gejala-gejala seperti ini aja nanti. Tapi kalau orang yang tahu gejala-gejala penyakit gula kan dia bisa ngerti, oh ternyata itu adalah gejala dari penyakit gula. Nah terus kapan tahunya Bapak Ibu kalau kita punya sakit gula? Biasanya tahunya, Bapak Ibu biasanya tahunya dari mana sakit gula? Cek ya, cek. Betul sekali. Karena memang pengetahuan tentang gula, penyakit gula, itu yang gejala-gejala seperti itu nggak ada yang terlalu was-was ya, nggak ada yang terlalu mengerti ya. Tahunya pada saat apa? Pada saat ada posyandu di puskesmas dicek semua, darah saya tinggi ya, gula saya tinggi ya, 200 lah. Ada yang mungkin lebih dari itu ya 200. Nah, kita tahunya dari mana? Dari cek gula, ya. Lanjut, gejala kencing manis yang lain, penglihatan kabur, gatal-gatal, lelah, luka sudah sembuh ya. Tapi ini gejala-gejala yang sudah terkomplikasi ya.
Ada nggak yang sakit mata Bapak Ibu? Ada ya. Katarak Ibu. Bisa berhasil. Alhamdulillah. Bagus ya. Ibu sakit apa bulannya? Oh, mau dioperasi lagi ya? Berhasil? Alhamdulillah. Itu kita berikan tepuk tangan dulu ya. Ini yang berhasil ya. Karena apa Bapak Ibu? Harus penyebabnya memang rata-rata bikin jadi katarak ya. Tapi itu cuma satu penyakit katarak itu mudah ya. Ada satu penyakit yang berbahaya pada saat pasien orang tua. Tahu nggak apa? Tahu, pernah dengar glaukoma ya? Tahu ya, penyakit glaukoma itu adalah pembengkakan mata ya. Matanya akan semakin besar sehingga dia akan menekan saraf yang ada di belakang matanya. Tahu tak penyebabnya apa? Karena tingginya kadar gula sehingga menyumbat saluran di mata ya. Mata ini kan ini apa? Keras ya, tulang ya. Sehingga mata kalau bukanya gimana Bapak Ibu? Gak bisa buka kanan kemari itu gak bisa ya. Karena di sini keras ya. Sehingga dia bukanya mana? Ke depan sama ke belakang ya. Makanya orang glaukom biasanya matanya mentolo ya. Tolo itu kelihatan pengen keluar ya. Tetapi yang di belakangnya kena, di sarafnya kejepit ya. Akhirnya apa? Akhirnya kalau dia udah saraf, sarafnya kejepit. Kalau kejepit jadinya kecekek. Kalau kecekek ya mati sarafnya. Betul ya. Ya kalau sarafnya udah mati, ya udah nggak bisa lihat dia. Gitu. Jadi alhamdulillah ini yang komplikasinya masih berhasil. Alhamdulillah, jangan sampai kita terkena komplikasi yang lain seperti glaukoma ya. Wah, glaukoma susah itu. Apalagi kalau udah sakit saraf ya. Terus apa? Gatal-gatal di sekitar kolon. Paling sobat gatal. Kalau ke puskesmas paling diobatin, bukan gatal boleh sembuh ya. Terus cepat lelah dan mengantuk, gampang. Setelah mengantuk dan ya udah tidur gitu ya. Luka sudah sembuh. Kalau luka sudah sembuh itu biasanya Bapak Ibu biasanya sudah mulai pengobatan di puskesmas. Biasanya baru kita cek di situ. Nah, artinya apa Bapak Ibu ya? Nah, terus impoten, kesemutan dan lain-lain ya. Ini adalah gejala yang lain, impoten, kesemutan. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Ini kan gejalanya banyak ya. Sering kencing, mudah lapar, mudah haus, berat badan turun, penglihatan kabur, gatal-gatal, cepat lelah, ngantuk, luka sudah sembuh, melahirkan, impoten, kesemutan. Ini mah gejala-gejala yang kira-kira jarang orang seperti ini was-was ataupun aware tuh was-was bahasanya apa ya? Mengerti ya kalau itu sakit gula karena kita tahunya dari mana tadi dari cek laborat ya. Makanya penting Bapak Ibu yang usianya lebih dari 40 tahun kalau ada pemeriksaan laborat di pos itu datang ya, datang aja karena kalau nggak dicek kita nggak tahu kita sakit gula atau sakit kayak begini ya. Mohon maaf ya, kesemutan. Paling kan berobat ke puskesmas kasih obat biar nggak kesemutan, betul ya? Impoten, nah ini. Ayo kalau umurnya udah 67 bulan ya nggak apa-apa ya. Ini kecuali yang umurnya 30, 40, nah ini baru. Tapi kan kalau Bapak Ibu tahu impoten, tahu? Itu tuh nggak bisa berdiri, Pak. Ya, anunya tuh nggak bisa berdiri dia. Mau di gimana dia nggak bisa. Nggak. Ya. Biasanya kalau ada orang yang begini, dia mah berobatnya ke dokter spesialis sebetulnya. Ke dokter spesialis urologi, atau dokter spesialis andrologi yang di Solo ya. Gak ada orang yang dengan gula seperti itu tuh berobat karena sakit gula, jarang ya. Nah ternyata nanti baru diketahui sakit gula. Jadi tahunya tuh pada saat sudah diperiksa. Terus melahirkan bayi dari 4 kilo ya. Terus ini contoh peringatan anak kabur, gatal-gatal ini mah
cuma paling diobati ya gitu ya. Jadi dari gejala yang banyak ini biasanya kita tuh bisa tahu sakit gula tuh kalau sudah dicek laporan. Kalau belum dicek mah kita nggak tahu ya kalau kita punya sakit gula. Iya baru sadar ya kalau punya sakit gula. Terus diagnosis keluhan ini tadi ya, keluhan banyak makan, banyak minum dan sebagainya. Kadar gula pasien lebih dari 176, kadar glukosa yang nggak puasa 200, HbA1c 6,5 ya. Ini kalau cek laborannya ya, ini cek laborannya ya. Ada nggak yang masih tinggi ini? Yang masih tinggi kadar gulanya ada? Ada yang masih tinggi ya. Masih tinggi udah turun belum? Oh, nanti kita lihat ya, masih gulanya ya. Komplikasi dari sekaligus. Bapak Ibu tahu nggak ini apa? Ini adalah gambar ambulan, betul ya? Ini petugas, ini gambar orang lagi ngapain kira-kira? Lagi tidur, nggak sadar ya pasiennya ya. Pasiennya nggak sadar, pasang infus. Namanya koma ketoasidosis. Ini yang mau kita tahu nggak ini akibat karena gula darah yang terlalu tinggi 400, 500, 600 ya. Itu kalau gulanya setinggi itu dalam jangka waktu yang lama pasien bisa sampai tak sadar, bisa sampai pingsan ya. Memang ini komplikasi yang berat ya. Pasien kalau udah terkena ini otomatis dia pasti dirawat di ICU nih. Gak mungkin dia dirawat ruang biasanya, harus ruang ICU. Pasien gula kalau nggak sadar itu biasanya ada dua ya, gulanya yang terlalu tinggi atau gulanya yang terlalu rendah. Kalau gulanya rendah gampang Bapak Ibu, kasih minuman manis di infus gula langsung sadar teknis bisa ngobrol biasanya. Ini gimana? Cara nurunnya pakai insulin berkali-kali insulin belum tentu bisa turun Bapak Ibu. Sehingga apa? Sehingga kemungkinan terburuk antara yang nggak sadar karena gula rendah sama nggak sadar karena gula yang tinggi. Yang paling buruk adalah yang nggak sadar karena gula yang tinggi. Kemungkinan meninggalnya yang meninggal itu lebih tinggi daripada yang rendah. Kalau rendah karena gula sadar biasa aja. Terus yang lain kerusakan ginjal, infeksi kaki, impoten ya. Nah ini mau saya bahas ini. Yang ini biasanya ini yang anak muda ya, yang digabungkan yang muda 60, 70 mah biasanya udah nggak terlalu ini banget ini. Yang masih muda-muda ini yang biasanya cari ini. Nah terus kerusakan ginjal sehingga harus dimakan Bapak Ibu. Pemeriksaan 6 bulan itu wajib ya, karena itu ada pemeriksaan ginjal ya. Makanya setiap 6 bulan harus wajib. Terus yang kedua ini kakinya sampai berondol ya, waspada ya. Karena kalau misalkan sakit gula terlalu tinggi itu bisa kena namanya kultus diabetes mellitus. Akhirnya apa? Nah ini kalau dia udah ditemukan seperti ini ya udah potong gitu ya. Sehat semuanya Bapak Ibu nih, kakinya sehat. Dan yang luka-luka, sakit apa Bapak Ibu? Udah potong. Waduh, bagaimana ini bisa terjadi? Yang mana? Yang kanan? Yang ibu jari, tunjuk berapa? Ya, tuh, aduh ini. Nah, makanya Bapak Ibu nih ya, sudah ada itu yang terkena komplikasi. Jangan diremehkan Bapak Ibu yang kakinya masih utuh, bersyukur ya. Bersyukur kakinya masih utuh, jarinya masih utuh ya. Gulanya harus dikontrol biar apa? Biar kalau berjalan enak ya. Wah, ibu jari itu fungsinya pada saat berjalan itu menahan dia ibu jari ya. Kalau jenengan berjalan nggak ada ibu jarinya ya, wah susah, nggak nyaman. Ya Bu ya, itu ya. Menahan betul ya.
Saya dulu jajan sama dokter tulang saya. Jadi kehilangan ibu jari itu rasanya betul, rasanya sangat berpengaruh daripada jari-jari yang lain gitu ya. Namanya dia ibu jari ya. Kayak seorang ibu ya. Anak-anak tuh kalau udah kehilangan ibunya tuh wah, lebih milih pilihan kita yang laki-laki daripada ibunya. Anak-anak ini zaman sekarang. Tapi memang betul-betul ya. Di Islam aja ibu itu posisinya tinggi ya. Bahkan dikatakan 3 kali lipatnya daripada yang bapak laki-laki ya. Terus komplikasi yang lain itu penyakit jantung, stroke, buta, gigi goyang ini ya. Ini komplikasi yang lain. Yang kebutaan tuh biasanya karena melongkong ya. Tadi saya bilang ya. Kalau katarak itu jarang bikin kebutaan ya. Katarak itu diganti lensa itu orang bisa normal lagi gitu ya. Kalau melongkong, udah ini kebutaan ya. Gigi goyang, giginya masih utuh semua Bapak Ibu. Masuk tuh, udah ada tanggal. Dari mana? Tanpa kita sadari, tanpa disadari ternyata gula itu membuat kita menjadi goyang. Hati-hati, waspada Bapak Ibu. Yang giginya masih belum goyang, dijaga ini, gulanya dikontrol, jangan sampai tinggi-tinggi banget. Sehingga bisa itu terhindar dari gigi goyang. Apa yang dilakukan untuk mencegah diabetes ya mempertahankan berat badan ideal. Ini Bapak Ibu insya Allah gak ada yang mengurus kan. Berat badannya bagus-bagus ya, gak ada yang gemuk ya. Makan sehat, 5 sempurna, porsi buah segala sehari. Nah Bapak Ibu kan pasti makan sayur ya. Buah, teman-teman, buah pisang ada. Payah. Kita sebagai petani nanam apa nih? Nanam buah naga ada? Bagus. Lanjut ya. Iya, insya Allah kalau makanan itu Bapak Ibu kita sebagai petani ini lebih lengkap ya. Terus cek gula darah dan kadar HbA1c teratur, betul ya. Alhamdulillah kita sudah setiap bulan cek rutin. Terus nanti 6 bulan kita cek lagi HbA1c-nya. Aktivitas fisik 3 bulan setiap hari. Nah, Bapak Ibu udah perlu diragukan ya, petani pasti kan aktivitas fisiknya juga banyak ya. Kelola stres, hindari penggunaan tepung rokok dan sebagainya. Ya pasti stresnya ini Bapak Ibu ya. Tolong dikendalikan, jangan terlalu dibikin banget ya. Yang penting kita sudah berusaha untuk minum obat, untuk menjaga makanan dan sebagainya. Jangan terlalu dibikin kenapa nggak turun. Itu makin stres malah gak turun-turun Bapak Ibu ya. Pengelolaan diabetes penentuan makan ya udah pada paham ini. Olahraga dan fisik ya, obat serat teratur iya, edukasi penyuluhan ini tiap bulan datang prolanis ya. Selalu pakai alas kaki kalau berjalan iya lah. Zaman sekarang udah gak kayak zaman dulu ya. Zaman dulu nyari sendal nyari sepatu masih susah ya. Zaman sekarang sendal mah banyak, sepatu banyak, insya Allah kita nggak pasti pakai alas kaki. Sampun Bapak Ibu, terima kasih ini. Ternyata kita sudah sampai akhir dari penyampaian pada saat prolanis di kesempatan kali ini. Semoga bulan depan kita bisa berkumpul lagi, bisa ikut prolanis kembali. Tapi pematerinya ya belum tahu juga. Saya udah ganti ya. Setiap bulan itu diganti biar biar gak bosan ya. Kalau namanya belajar kalau gurunya itu terus kan lama-lama bosan ya. Tapi kalau gurunya ganti kan nanti semakin banyak pengetahuan yang didapat gitu ya. Ya pesan saya pertemuan kali ini adalah yang pertama apa ya pesannya? Ayo ada yang dapat nggak? Yang pertama nih ya, karena pengecekan dari gula ini kita tahunya dari cek laborat ya. Walaupun tadi gejala udah dikasih macam-macam ya. Ada gejala ini. Kita tahunya sakit gula dari apa? Dari cek laborat ya. Jadi pesan saya pertama, kalau ada usia yang lebih dari 40 tahun ya, anak atau cucu kita, suruh cek ya. Suruh cek dia kena sakit gula atau tidak. Terus yang kedua, selain cek gula, selesainya itu tadi 6 bulan ya. Bapak Ibu yang ingin ikut prolanis usah yang 6 bulan ini harus hadir. Yang 1 bulan gak hadir Bapak ya. Yang 6 bulan harus hadir karena 6 bulan itu dicek fungsi ginjalnya bagaimana, kolesterolnya bagaimana, HbA1c berapa.
Terus yang paling penting adalah yang terakhir, jangan stres ya, jangan stres ya, dibikin bahagia ya. Kalau memang kita hidupnya lagi susah atau bagaimana, kadang-kadang kita harus lihat di bawah kita ya, di bawah kita tuh masih banyak yang lebih susah ya. Mohon maaf tadi itu ya, ibu tadi jarinya ya baru ini ya kena ya, wah di bawahnya masih ada lagi, ada yang sampai kakinya ya, masih bersyukur gitu ya. Masih penting gitu cuma satu, ada yang dua-duanya juga ya, kanan kiri itu ya, mana jalannya itu. Terus yang kena sakit mata alhamdulillah baru katarnya, ada yang kena glaukoma sampai nggak bisa lihat nih. Terus kalau misalkan yang namanya ekonomi ya bagaimana ya, ya pasti ada yang kondisinya lebih daripada kita, sehingga jangan terlalu dibikin stres, enjoy saja, dibikin aja. Jadi ya Bapak ya, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti ambil obat ya, bisa ambil obat, kita pulang. Kamu mau tanya Pak? Tanya bagaimana? Gini? Jalan ke mana Bu? Yang mana Pak? Jalan ke mana Pak? Walah, ini cuma bukan dilarang ya, perumpamaan ya, perumpamaan. Oh, maksudnya minum madu boleh pada itu tanggal ya. maksudnya gitu Boleh lah Pak. manis kan? Memang boleh, cuman dibatasi saja ya. Kita nih, mohon maaf ya, coba deh bayangin ya, ada yang sakitnya, satu orang nih sakitnya kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, gulanya tinggi. Kalau terus dia mau makan apa? Kolesterolnya harus menghindari goreng-gorengan dan lemak-lemak, betul ya. Asam urat harus menghindari sayur-sayuran yang hijau-hijauan ya, biji-bijian ya. Gulanya tinggi, harus menghindari roti, nasi dan sebagainya. Terus makan apa kalau begini Bapak Ibu? Kan begitu. Sehingga yang jadi pertanyaan itu bukan dilarang ya, dikurangi saja, dibatasi itu. Coba Bapak Ibu, udah asam urat mah. Oh, udah mau nih aja, kabeh dilarang. Makanya bukan dilarang Pak, ini tetap silahkan boleh, nggak apa-apa, cuma dikurangi saja. Ya kayak waktu itu yang saya ajarin, kalau kita biasanya makannya 3 kali sehari, dibikin 2 kali, kuat kan 2 kali sehari? Ya kuat, gitu, nggak jadi masalah, cuma dikurangin saja, nggak dilarang, gitu ya. Ada lagi yang mau tanya? Udah cukup ya? Saya itu aja. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan semuanya yang diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan juga sama keluarga-keluarganya yang di rumah ya, sehingga kita bisa semakin paham tentang penyakit gula, dan tolong disampaikan ke keluarganya yang usianya 40 tahun, cek laboratorium ya, sebelum terlambat ya. Sebelum terlambat, jangan sampai muncul komplikasi yang berat-berat baru diobatin ya, repot ini nanti ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf nih kalau penyambutan kita, fasilitas kita masih seperti ini ya. Semoga nanti kita semakin berkembang kembali, dekatnya makin banyak, fasilitasnya makin bagus, dan pesertanya juga semakin bertambah. Gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut obat. Baik.